Selamat malam, saya Dimas Nova Langgoro dari TI 2019 ingin menjelaskan tentang case 3 dari chapter 4 yang berjudul Data Mining, Terrorists and Innocents. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1, apakah proyek penambangan data Tucson secara tidak pantas melanggar privasi pengguna internet? Atau apakah itu pertukaran yang dapat diterima untuk memerangi terorisme dengan lebih cerdas? Proyek tersebut bisa dikatakan mengganggu privasi pengguna internet, bahkan untuk para pengguna yang belum dibuktikan bersalah. Proyek ini bisa dikatakan melanggar privasi karena dapat membaca percakapan publik atau pribadi antara kelompok atau individu. Namun di sisi lain, proyek ini merupakan pertukaran yang dapat diterima untuk memerangi terorisme dengan lebih cerdas, karena dapat mendeteksi potensi aktivitas terorisme, mengetahui metode serangan mereka, dan menemukan pemimpin utama yang mengoperasikan semua aktivitas tersebut. Soal nomor 2, apakah polisi setempat dibenarkan dalam menangani Holmes? Mengapa atau mengapa tidak? Untuk pandangan apapun yang Anda ambil, jelaskan dengan singkat sudut pandang yang berlawanan. Tidak, polisi setempat tidak dibenarkan untuk menindak Holmes. Selain itu, mereka gagal membuktikan bahwa Holmes bersalah dan tidak memberikan bukti yang membuat Holmes bersalah. Apalagi pengadilan mengatakan penangkapan Holmes adalah ilegal, yang seharusnya tidak dilakukan oleh polisi. Soal nomor 3, masalah lain apa yang berhubungan dengan data dan privasi yang Anda temui di web? Seringkali, privasi orang banyak terkait data pribadi mereka dengan begitu mudahnya dapat diakses oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, dengan teknologi pengawasan yang tengah dikembangkan untuk menindak kejahatan, tidak jarang privasi orang-orang yang tidak bersalah diawasi atau bahkan dihapuskan karena adanya informasi yang tidak akurat dari penggunaan teknologi yang ada. Teknologi pengawasan yang dipasang di web dan lain sebagainya memang dapat mempersulit teroris dan tindak kejahatan lainnya untuk bertukar informasi. Namun, pada akhirnya juga membahayakan privasi para pengguna di internet. Soal nomor 4, tinjau kasus akhir bab di bab 6 di daftar pantauan teror FBI. Tema apa yang dimiliki oleh kedua kasus tersebut? Bagaimana mereka berbeda? Kedua kasus tersebut membahas teknologi yang sedang dikembangkan untuk menangani tindak kejahatan seperti terorisme. Yang membedakan kedua kasus tersebut adalah pantauan teror FBI mengandalkan basis data penyaringan teroris yang dikonsolidasikan oleh Pusat Penyaringan Teroris, Biro Investigasi Federal, dan digunakan oleh banyak lembaga untuk menyusun daftar pantauan khusus mereka. Sementara itu, di kasus kedua, program yang disebut Proyek Web Gelap atau Dark Web sedang dikembangkan oleh tim di Universitas Tucson yang menyisir internet untuk mencari pemimpin militan dan pengikut mereka. Kesulitan dari proyek ini adalah sebagian besar komunikasi dilakukan melalui nama samaran atau sepenuhnya tanpa nama. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan Dark Web? Dark Web adalah bagian dari internet yang tidak terlihat oleh mesin pencari dan mengharuskan penggunaan browser anonim yang disebut Tor untuk diakses. Dark Web mengacu pada konten online terenkripsi yang tidak diindeks oleh mesin pencari konvensional. Dark Web merupakan komponen web yang menggambarkan luasnya konten yang tidak muncul melalui aktivitas penelusuran internet biasa. Jadi, dapat dikatakan bahwa konten-konten yang ada di Dark Web tidak bisa begitu saja kita akses dengan mesin pencari biasa.